Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita sampai pada pembahasan tentang fitnah wanita, godaan wanita. Maka kita sampai pada sebuah perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah yang menjelaskan bagaimana seseorang itu harus senantiasa menundukkan pandangan. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah juga menjelaskan bahwa ada syubhat, ada syubhat pemikiran, yaitu ketika seseorang itu melihat wanita pertama kali, maka kemudian dia kepikiran tentang wanita tersebut, maka tentunya dalam syariat kita mengetahui ketika kita melihat seorang wanita tidak sengaja, maka itu di luar kendali kita. Tapi tidak boleh bagi kita untuk mengulangi pandangan yang kedua. Tidak boleh bagi kita untuk memandang dengan pandangan yang kedua. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ya Ali, la tutbi'in nazrah an-nazrah." Wahai Ali, janganlah mengiringi pandangan dengan pandangan. Jadi jangan mengikuti satu pandangan dengan pandangan berikutnya. Jangan memandang yang kedua kali. Maka ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam rangka untuk menjaga satu dzara'i, menjaga jalan yang bisa membuat seseorang itu terjerumus ke dalam kemaksiatan. Maka di sini kita lihat ketika seseorang itu ada orang yang berpikir bahwa ketika dia memandang pertama kali, maka supaya dia tidak tergoda dengan pandangan atau tidak tergoda dengan wanita tersebut, maka dia harus memandang yang kedua kali supaya dia mengetahui misalkan ternyata wanita itu tidak sesuai dengan seleranya misalkan, dengan pandangan yang kedua dia bisa memiliki perasaan tersebut sehingga tidak lagi terfitnah dengan wanita tersebut. Ada orang yang berpikir seperti ini. Dan tentunya di pertemuan sebelumnya kita telah membacakan 8 alasan dari Ibnul Qayyim rahimahullah yang membantah tentang hal ini. Demikian juga tentunya ini sangat bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi kita sebutkan, la tutbi'in nazrah an-nazrah, jangan iringi pandangan dengan pandangan. Maka seharusnya kalau misalkan mau berbekal hadis itu saja, itu sudah cukup. Dengan berbekal hadis itu saja, itu sudah cukup sebagai bantahan. Tetapi Ibnul Qayyim rahimahullah tidak masalah untuk memperbanyak argumentasi untuk membantah pemikiran yang salah tersebut. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah itu akan menjelaskan dengan menggunakan 10 argumen. Akan tetapi 8 itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita membahas alasan yang ke-9 mengapa orang tersebut tidak boleh memandang yang kedua, walaupun dengan alasan, dengan niat yang mungkin baik pada awalnya, yaitu kalau pandangan pertama kemudian bisa jadi dia kepikiran begitu, maka dengan memandang yang kedua kali, maka bisa jadi dia yakin bahwa ini wanita ini tidak sesuai dengan seleranya. Ada orang berpikiran seperti itu. Maka argumentasi yang ke-9 adalah anna sahiba hadzal maqam fi maqami muamalatil haqqi azza wajal fi tarki mahbubin kama za'am. Bahwa orang yang memandang wanita tadi awalnya tidak sengaja, dia memiliki niat yang mungkin baik, niat yang baik yaitu untuk melepaskan dirinya dari ketertarikan terhadap wanita yang dipandangnya secara tidak sengaja tadi, pandangan yang pertama tadi.
maka ketahuilah bahwa ini adalah dalam posisi sedang bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Yakni dia hendak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Tidak mau terfitnah dan tergoda dengan wanita tersebut. Dia tidak ingin dirinya itu terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menginginkan, yakni dia mengklaim, dia membuat klaim bahwa dia meninggalkan ketertarikan kepada wanita tersebut, ya, wanita yang tidak halal baginya tersebut, itu dalam rangka karena, yakni karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yuridu bin nazrati tsaniyah ayatabayyana halal manzuri ilaih. Jadi dia menginginkan dengan pandangan yang kedua, dia menginginkan untuk semakin melihat lebih jelas kayak gimana wanita tadi. Ya, supaya lebih jelas bahwa lebih yakin bahwa ini enggak sesuai selera dia. Ya, tidak sesuai selera dia. Perhatikan di sini kita tidak mengatakan wanita itu jelek dan seterusnya, ya, itu relatif dan itu kita tidak boleh mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita katakan sesuai selera atau tidak sesuai selera. Baik. Jadi ini yang kita tekankan di sini. Poin penting. Fa illam yakun mardiyan tarkuhu. Jadi kalau misalkan, yakni ketika dia melihat yang kedua kepada wanita tersebut, fa illam yakun mardiyan tarakahu. Kalau dia itu tidak suka dengan wanita tersebut, maka dia meninggalkan wanita tersebut. Fa idzan yakunu tarkuhu li'annahu la yu'alimu gharadahu la lillahi ta'ala. Oleh karena itu berarti dia meninggalkan wanita tersebut, tidak terfitnah, tidak tergoda dengan wanita tersebut karena wanita tersebut tidak sesuai seleranya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa aina muamalatullahi subhanahu bitarkil mahbubi li ajlih. Maka mana muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggalkan sesuatu yang dia cintai, sebenarnya dia sukai, tapi dia meninggalkan karena Allah. Mana? Dia bukan meninggalkan karena Allah, tapi meninggalkan karena, ya, wanita tersebut tidak sesuai dengan seleranya. Jadi ini argumentasi ke-9 dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini argumentasi yang cerdas, ya. Yani kepikiran, ya, beliau Ibnul Qayyim rahimahullah, masyaallah, kepikiran argumentasi seperti ini. Kemudian poin yang ke-10 adalah yatabayyanu bidarbi mathalin mutabiqin lil hal. Argumentasi yang ke-10, alasan mengapa pemikiran atau niat orang tadi itu salah, ini bisa kita jelaskan dengan membuat sebuah perumpamaan yang kondisinya sama atau kondisinya mirip. Wa huwa annaka idza raqibta farasan jadidan famalat bika ila darbin dayyikin la yanfudhu wa la yumkinuha tastadiru fihi lil khuruj. Yaitu ketika engkau menunggangi suatu kuda, menunggangi seekor kuda. Yani kuda di sini disebutkan kuda yang baru, kemudian kuda tersebut yakni menuju suatu jalan, darbin dayyikin, suatu jalan yang sempit. La yanfudhu, tidak mungkin kuda tersebut bisa terus lewat di jalan tersebut karena terlalu sempit bagi kuda tersebut. Wala yumkinuha tastadiru fihi lil khuruj, dan nanti kalau semakin lanjut ini semakin susah untuk belok bagi kuda tersebut. Nah, misalkan kudanya jalan di pematang sawah yang kecil sekali atau di gang buntu atau gang sempit misalkan, ya, yang sempit sekali sampai kuda saja nggak bisa lewat misalkan. Cuma bisa mungkin satu orang, itu pun mungkin harus jalan agak miring misalkan. Maka ketika seseorang itu mengendarai atau menunggangi seekor kuda, dia melewati suatu jalan yang sempit yang tidak akan bisa dilalui, dan nanti tidak akan bisa dia belok untuk kemudian keluar dari jalan yang sempit tersebut. Fa idza hammat bid-dukhuli fihi fakbahha li alla tadkhul. Maka ketika kuda tersebut itu ingin untuk masuk ke jalan tersebut, maka, ya, hentikan kuda itu segera, ya, supaya dia tidak memasuki jalan tersebut. Fa idza dakhalat khutwatan al khutwatain, kalau kuda tersebut masuk satu langkah atau masuk dua langkah, fasih biha, maka teriakilah kuda tersebut
Wuruddaha ila wara'in ajilan. Kemudian segera ya kembalikan ke belakang dengan segera qabla yatamakkan dukhuluha, sebelum benar-benar masuk ke jalan tersebut. Fa in radattaha ila wara'iha sahulal amr. Kalau engkau itu berhasil mengembalikan kuda tersebut keluar dari jalan tersebut, maka nanti perkaranya menjadi gampang. Wa in tawanaita, akan tetapi kalau engkau masih santai-santai, masih menunda-nunda, hatta walajat wasuktaha dakhilan, sampai kuda tersebut masuk ke dalam jalan yang sempit tersebut, summa qumta tasdhibuha bidhanabiha, kemudian engkau akhirnya turun dari kuda itu, akhirnya menarik kuda itu dengan ekornya begitu ya, tarik ke belakang, karena tadi untuk balik kanan atau balik kiri nggak bisa karena saking sempitnya. Gimana? Kudanya harus atret. Kudanya harus mundur. Engkau tarik itu ekor kuda tersebut, asura alaik, ini akan menjadi susah bagimu. Ya, au ta'azzara hurujaha. Yani bahkan bisa jadi tidak mungkin lagi bisa keluar kuda tersebut. Hanya bisa terus jalan. Hanya bisa terus masuk. Nah, tapi tadi dikatakan bisa jadi nanti lebih sempit lagi, nggak bisa lagi, terperangkap kudanya. Ya, fahal yaqulu aqilun inna tariqa takhlisiha sauquha ila dakhil. Maka kalau kondisinya seperti ini, jalannya seperti itu, apakah ada orang yang berakal yang akan mengatakan bahwa solusinya adalah, obatnya adalah terus masuk? Ya, terus masuk. Maka ini perumpamaan yang dibuat oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Fakadzalika an-nadhra, demikian pula pandangan. Idza atharat fil qalbi, ketika pandangan tersebut sudah memberikan bekas pada hati, fa in ajilal hazimu wa hasamal maddah min awwaliha sahula ilaju. Kalau orang yang memiliki tekad yang kuat tersebut bersegera untuk menghilangkan, yakni untuk menghentikan pandangannya, untuk mengubah, mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal yang lain yang mubah, wa hasamal maddah min awwaliha, dia hentikan hal ini dari awal, jangan sampai berkembang. Misalkan dia tidak sengaja melihat wanita cantik sesuai dengan seleranya, segera dia hentikan hal tersebut misalkan. Ya, maka sahula ilajuhu, maka obatnya akan menjadi mudah. Obatnya akan menjadi mudah. Wa in karrara an-nadhara, akan tapi kalau dia mengulangi pandangan yang pertama, kemudian pandangan kedua, pandangan ketiga dan seterusnya, wa naqqaba an mahasinis surah, kemudian dia melihat-lihat, yakni detail-detail apa yang dia lihat tersebut, wa naqalaha ila qalbin farighin fanaqashaha fihi, kemudian dia masukkan pandangan tersebut ke dalam hatinya sehingga hatinya menjadi terkesan dan terkesima, padahal hatinya dalam kondisi kosong, dia lalai terhadap Allah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, fanaqashaha, sehingga kemudian dia mengukir pandangan tersebut kepada hatinya, susah dihilangkan, terbayang-bayang, walaupun sudah sampai rumah, senyum-senyum sendiri. Nah, ini bawa ke RSJ, terus sudah senyum-senyum sendiri. Nah, jadi maka ini kita lihat tamakkanatil mahabbah. Maka nanti tamakkanatil mahabbah, maka nanti muncul yakni mahabbah, yakni isyak. Ini rasa cinta yang itu tidak boleh. Rasa cinta yang itu hanya akan membuat dia menderita. Kenapa? Karena ini cinta yang tidak pada tempatnya. Karena ini wanita tersebut belum halal. Ya, kalau sudah halal maka wajib mencintai istrinya tersebut. Akan tapi kalau belum halal, ya ketika ta'aruf misalkan sudah muncul, wah ini susah. Kalau yakni ikhwan, ya akhwat, kalau antum lagi ta'aruf, jangan diambil masukkan hati dulu, karena belum tentu jodoh. Betul? Walaupun sudah ta'aruf, belum tentu jodoh. Baru kalau sudah akad, sah. Nah, baru habis itu antum silahkan pupuk rasa cinta itu. Jangan ketika sudah sah, kemudian habis itu, waduh, kok ternyata pesek juga ya ternyata. Misalkan begitu ya. Mulai muncul banyak kelemahan-kelemahan. Ya, ditampakkan oleh syaitan. Kalau ketika belum halal, wah ini sempurna semua. Ketika sudah sah, syaitan akan membisikkan, waduh, kok kayaknya kupingnya tinggi sebelah, misalkan begitu ya. Nah, ada kuping tinggi sebelah, mungkin orangnya lagi miring kepalanya ya. Antum harus ambil positifnya. Baik. Jadi
Maka ini adalah yakni kata Ibnu Qayyim rahimahullah, cara untuk supaya hati itu tidak menderita itu adalah tidak memasukkan perasaan cinta yang itu bukan pada tempatnya. Wa kullama tawasalatin nazarat kanat kal ma'i yaski syajarah. Maka ketika pandangan-pandangan tersebut dia ulang-ulang, maka ini seperti air yang mengairi pohon, yang mengairi tanaman. Fala tazalu syajaratul hubbi tanmi hatta yufsidal qalba. Maka nanti pohon cinta itu akan terus tumbuh sampai itu akan merusak hatinya. Wa yu'radu 'anil dzikr fima umira bihi. Akan menyimpangkan pikirannya dari apa yang diperintahkan oleh Allah untuknya. Fayakhruju bi sahibihi ilal mihan. Maka dia akan membuat orang tersebut akan menuju kepada bencana-bencana. Ya. Wa yujibul tikabal mahzurat wal fitan. Dan ini akan menyebabkan dia, mendorong dia untuk melakukan keharaman-keharaman dan musibah-musibah. Ya, ketika seseorang itu sudah memiliki perasaan tersebut, mungkin bisa jadi dia akan memberanikan diri untuk menghubungi, untuk merayu dan seterusnya, sehingga terjadilah apa yang terjadi, misalkan begitu ya. Ini tidak boleh. Wa yulqil qalba fi talaf. Ini akan menjerumuskan hati ke dalam kehancuran. Wassababu fi hadza anna an-nazira iltazzat 'ainuhu bi awwal nazratin fatalabat al-mu'awadah. Sebab dari ini semua terjerumusnya dia ke dalam keharaman, terjerumusnya dia ke dalam misalkan pacaran atau bahkan zina misalkan. Dari yang awalnya ya dosa yang bisa dia hindari, dosa kecil, tapi lama-lama kemudian menuju dosa besar yang tidak lagi dia bisa hindari. Sebabnya apa? Sebabnya adalah pandangan pertama tadi, dia berlezat-lezat dengan pandangan tersebut, matanya berlezat-lezat, kemudian dia menginginkan tambahan, dia ingin pandangan kedua, dia ingin pandangan ketiga. Ka'akli ta'amil ladhizi idza tanawala minhu luqmatan. Seperti orang yang memakan makanan yang lezat, yang dia memasukkan makanan tersebut satu suap, maka ini akan membuat dia tergerak untuk mengikuti dengan suapan-suapan berikutnya. Walau annahu ghadda awalan nastaraha qalbuhu wa salima. Seandainya pandangannya itu dia tundukkan pada saat pandangan pertama tadi, maka hatinya akan menjadi tenang, hatinya akan menjadi selamat. Ya, wa ta'ammal qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah panah yang beracun dari panah-panah iblis. Ya, pandangan itu adalah panah yang beracun dari panah-panah iblis. Jadi iblis memang sengaja untuk menghiasi pandangan tersebut. Makanya misalkan tadi kita sebutkan, ya, ketika belum halal, wah, tak ditampakkan cantik sekali, ditampakkan sesuai sekali dengan seleranya. Tetapi ketika sudah halal, maka ya justru ditampakkan sebaliknya oleh iblis, oleh syaitan. Ditampakkan, wah ini bukan selera Anda ternyata. Oh ternyata di sini ada kekurangan, di sini ada kelemahan, di sini dan seterusnya. Itu kalau dari awal dia menikah misalkan, itu bukan dalam rangka karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena sekedar fisik saja misalkan yang dilihat. Ya, jadi itu akan mudah untuk ditipu oleh iblis. Fa inna sahma sya'nuhu ayyasriya fil qalbi fayamalu fihi amalas sammi alladhi yusqahul masmum. Jadi panah di sini dia akan menancap kepada hati, kemudian nanti dia akan memberikan racun ya kepada hati tersebut. Fa in badara wastafraghahu wa illa qatalahu wa labud. Kalau seandainya dia langsung cabut itu panah, ya, sehingga racunnya belum menyebar atau racunnya bahkan belum keluar dari anak panah tersebut, maka langsung dia cabut anak panah tersebut, yang di pandangan pertama langsung dia hentikan, langsung dia mengalihkan kepada arah pandangan yang lain. Wastafraghahu wa illa qatalahu wa labud. Maka dia akan hatinya akan menjadi selamat, hatinya akan bersih dari racun-racun tersebut. Kalau tidak, maka itu akan membunuh hatinya. Ya, tidak boleh tidak, itu akan membunuh hatinya. Dan ini iblis sudah sangat berpengalaman. Ya, sudah sangat berpengalaman untuk menggoda manusia dari arah ini. Bisa jadi seseorang itu tidak bisa
digoda dari arah yakni pemahamannya, misalkan pemahamannya sahih, akidahnya lurus, akan tapi bisa jadi iblis itu menggodanya dari sisi ya pandangan yang beracun ketika dia melihat wanita yang belum halal baginya. Jadi ini kita harus yakni hati-hati, ya harus hati-hati. Baik. Kemudian di riwayat berikutnya masih perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa qala Ibnul Qayyim aidan rahimahullah, wa fi ghaddil basar iddatu fawaid. Ketika seseorang itu menundukkan pandangan, maka ini ada beberapa faidah. Ya, ada beberapa faidah dari ketika seseorang itu menundukkan pandangan. Ahaduha takhlisul qalbi min alamil hasrah, yaitu menyelamatkan hati, membersihkan hati dari rasa sakit yang ditimbulkan oleh yakni kesedihan dan kesengsaraan. Ya, fa inna man atlaqa nazarahu damat hasratuhu. Karena sesungguhnya orang yang pandangannya itu tidak dijaga, melihat wanita yang belum halal, dia lihat terus, ya, maka damat hasratuhu. Maka rasa sedihnya itu, rasa sengsaranya tersebut, tersiksanya hatinya tersebut, itu akan selalu dia rasakan. Kenapa demikian? Karena dia cuma bisa melihat, tidak bisa melakukan yang lebih. Kalau kepada wanita yang halal baginya, kepada istrinya, dia lihat, dia bisa melakukan yang lebih. Tapi kepada wanita yang belum halal, dia tidak bisa melakukan yang lebih. Cuma bisa melihat. Itu membuat sengsara hatinya, kepikiran. Kalaupun dia bisa melakukan yang lebih, itu haram. Betul? Kalau dia misalkan menunaikan syahwatnya misalkan, maka ini haram, dosa besar. Ya maka ya kecuali kalau dia yakni melakukan sesuatu, yaitu actionnya adalah nanya rumahnya di mana, bapaknya nomor kontaknya berapa, misalkan begitu ya. Itu itu insya Allah itu cara untuk menyembuhkan rasa sengsara hatinya. Tapi kalau misalkan tidak seperti itu, maka itu hanya akan menambah kesengsaraan hatinya. Fa'adarru syai'in 'alal qalbi irsalul basar. Maka sesuatu yang paling berbahaya bagi hati itu adalah ketika seseorang itu tidak menjaga matanya, tidak menjaga pandangannya. Fa innahu yurihi ma yashtaddu talabuhu wa la sabra lahu anhu wa la wusula lahu ilaih. Karena ketika pandangan itu tidak dijaga, maka itu akan membuat talab, keinginan di hatinya, keinginan di dalam dadanya itu berkecamuk. Wa la sabra lahu anhu. Sesuatu yang ini gak mungkin dia bisa bersabar kalau misalkan itu semakin berkecamuk. Wala wusula lahu ilaih, dan dia tidak mungkin bisa meraih hal tersebut, menunaikan keinginannya tersebut, karena itu belum halal, karena itu bukan istrinya, bukan wanita yang halal baginya. Wa dzalika ghayatu alamihi wa azabihi. Maka ini adalah rasa pedih, rasa sakit yang paling tinggi yang bisa dia rasakan, dan ini sekaligus menjadi azab baginya. Ketika dia menginginkan sesuatu, tidak bisa dia melakukan apa-apa tentang sesuatu tersebut. Ya, dan ini penyebabnya apa? Penyebabnya karena dia itu tidak menjaga pandangannya. Qala al-Asma'i, ra'aitu jariyatan fit tawaf ka'annaha mahatun. Al-Asma'i berkata, aku melihat seorang jariyatan, anak perempuan, ketika tawaf, ka'annaha mahatun, atau fit tawaf. Ini bisa bermakna fit tawaf, ketika tawaf, atau fit tawaf dalam kerumunan orang. Melihat seorang anak perempuan, ka'annaha mahatun, seolah dia itu seperti permata, seperti batu permata. Indah sekali berarti. Faja'altu anzuru ilaiha wa amla'u aini min mahasiniha. Sehingga aku selalu memandanginya dan aku mengisi mataku dengan keindahan-keindahannya. Faqalat li,
Kemudian ternyata anak perempuan tersebut sadar. Kemudian dia berkata kepadaku, "Ya hadza ma sya'nuk?" Wahai seseorang, apa urusanmu? Kenapa lihat-lihat? Gitu ya. Kenapa lihat-lihat? Qultu wa ma 'alaiki minan nadhar. Kemudian Al-Asma'i berkata kepada perempuan tersebut, "Memangnya ada masalah apa denganmu kalau cuma saya cuma melihat ada masalah? Ada masalah apa?" Maka kemudian fa'an sya'at takul. Kemudian anak perempuan tersebut mengucapkan syair, wa kunta mata arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yauman adba'atkal manadhiru. Ya, engkau ketika engkau itu melepaskan pandanganmu, itu akan menjadi pemimpin bagi hatimu, yakni hatimu akan ikut. Hatimu akan ikut ke situ, akan ikut sengsara. Ya, akan ikut dipenuhi dengan apa yang dia pandang tersebut. Ra'idan liqalbika yauman adba'atkal manadhiru. Pada suatu hari nanti itu akan pandangan-pandangan itu akan membuatmu lelah. Ya karena tadi cuma bisa dilihat tetapi tidak bisa ditunaikan. Ra'aital ladzi la kulluhu anta qadirun alaihi wa la an ba'dihi anta sabiru. Engkau melihat sesuatu yang semuanya engkau tidak mampu untuk meraihnya dan sebagiannya engkau tidak mampu untuk bersabar. Yang maksudnya adalah dia tidak bisa mengambil semuanya ataupun sebagiannya dari wanita tersebut. Dia tidak bisa menunaikan syahwatnya, atau sekedar setengah syahwatnya, atau sekedar seperempat syahwatnya tidak bisa dia tunaikan. Ya, dan juga dia tidak bisa bersabar dengan hal tersebut kalau sudah semakin memuncak. Jadi siapa yang sengsara sebenarnya? Wa nadratu taf'alu fil qalbi ma yaf'alu saham fil ramiyah. Kemudian Ibnul Qayyim berkata, ya ini kisahnya sudah selesai tentang Al-Asma'i dengan anak perempuan tadi. Sekarang perkataan Ibnul Qayyim yang baru. Pandangan taf'alu fil qalbi ma yaf'alu saham fil ramiyah. Pandangan itu bisa merusak hati sebagaimana anak panah itu yakni bisa merusak apa yang dipanah. Fa illam taqtulhu jarahathu. Anak panah ketika memanah binatang buruan, kalau tidak membunuhnya maka akan melukainya. Wa hiya bimanzilati sararah minan nar turma fil hasisi al-yabis. Ini seperti percikan api yang itu mengenai rumput yang kering. Ya, mungkin awalnya kecil, cuma percikan api, cuma pandangan pertama. Tetapi kalau itu tidak dibendung, maka itu akan menjadi kobaran api yang besar. Ya, dan ini mengingatkan Anda pada kejadian tadi siang. Semoga korban diberikan kesabaran dan diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebakaran di antum enggak tahu sibuk TA. Baik. Jadi sudah selesai kan? Alhamdulillah. Baik. Jadi wahya bimanzilati syararah, ini seperti percikan api yang mengenai rumput yang kering. Fa illam tuhrikhu kullahu ahraqat ba'dahu. Kalau tidak membakar semuanya maka itu akan membakar sebagiannya. Kama qila, sebagaimana perkataan dalam sebuah syair yang diungkapkan oleh para ulama, kullul hawadithi mabda'uha minan nazari wa mu'zamun nari min mustasghari syarari. Seluruh kejadian-kejadian ini, seluruh bencana-bencana ini, mabda'uha minan nazari, awalnya adalah dari pandangan. Wa mu'zamun nari min mustasghari syarari, dan kebanyakan api yang besar itu pasti dari percikan api yang kecil awalnya. Kam nazratin fatakat fi qalbi sahibiha. Kam nazratin, bagi yang sudah belajar bahasa Arab, kam kalau untuk bertanya di fathah setelahnya mansub, tapi kalau untuk menunjukkan betapa banyak, untuk menunjukkan kabar, bukan bertanya, untuk menunjukkan kabar betapa banyak, maka di majrur, di kasroh setelah. Ya. Jadi kam nazratin fatakat fi qalbi sahibiha fatkas sihami bila qausin wala watari. Berapa banyak ya pandangan-pandangan yang itu bisa merusak dan menghancurkan hati. Ya, fatkas sihami bila qausin wala watari. Sebagaimana kehancuran yang disebabkan oleh anak panah yang menancap, tapi di sini ya anak panahnya ini tanpa busur dan tanpa tali busur. Cuma anak panahnya saja, nggak ada busurnya. Kenapa? Ini cuma kias. Ya, ini pandangan itu seperti anak panah. Dia sama-sama bisa menancap dan merusak hati. Wal mar'u madama za 'ainin yuqallibuha
fi a'yunil ghidi mauqufun 'alal khatiri. Dan seseorang itu selama dia memiliki mata yang dia bolak-balikkan untuk memandang al-ghidi, untuk memandang perempuan-perempuan, mauqufun 'alal khatiri, maka ini orang ini dia itu berhenti di atas sesuatu yang membahayakan. Yasurru muqlatahu ma darra muhjatahu. La marhaban bisururin ada bid-darari. Ya, yasurru muqlatahu, muqlah yakni mata, muhjah yakni jiwa. Yasurru muqlatahu ma darra muhjatahu. Pandangan-pandangan tersebut, apa yang dia lihat tersebut, itu mungkin menyenangkan matanya, tetapi itu membahayakan jiwanya. Menyenangkan matanya apa-apa yang membahayakan jiwanya. La marhaban bisururin ada bid-darari. Tidak ada welcome. Tidak ada yakni apa jadi bahasa Indonesia? Tidak ada marhaban. Tidak ada selamat datang. Tidak ada selamat datang bagi kebahagiaan yang itu ujung-ujungnya akan memberikan mara bahaya kepada orang tersebut. Itu kebahagiaan semu berarti. Mungkin dia merasa senang dengan memandang, akan tapi pandangan itu akan membawa mara bahaya pada jiwanya. Wan nadhiru yarmi min nadharihi bisihamin gharaduha qalbuhu wa huwa la yash'ur. Orang yang memandang pada hakikatnya dia sedang memanah dengan anak panah yang targetnya itu adalah hatinya, tapi dia tidak sadar. Jadi ketika dia memandang, siapa yang memanah? Yang memanah dirinya sendiri. Siapa yang dipanah atau apa yang dipanah? Yang dipanah hatinya sendiri, tapi dia tidak sadar. Fahuwa innama yarmi. Jadi dia menggunakan anak panah iblis, dia memanah dengan anak panah iblis yang beracun tersebut, dia memanah hatinya sendiri. Fahuwa innama yarmi qalbahu. Dia sesungguhnya sedang melempar anak panah kepada hatinya. Wali min abyad. Dan Ibnu Qayyim berkata kemudian, aku memiliki bait-bait syair tentang masalah ini. Ya ramiyan bisihamil lahzi mujtahidan antal qatilu bima yurma. Di sebagian manuskrip, antal qatilu bima tarmi fala tusib. Wahai orang yang sedang memanah dengan anak panah pandangan, mustahidan, yakni semangat sekali untuk memandang, antal qatilu, engkau ini sebenarnya adalah orang yang mau dipanah. Engkau sebenarnya adalah target yang engkau panah sendiri. Ya, antal qatilu bima tarmi. Engkau adalah target yang engkau panah sendiri. Fala tusib, maka jangan tepatkan sesuai dengan sasaran. Jangan kena ke sasaran. Karena kalau kena menyakiti dirinya sendiri. Ya. Wa ba'itsat tarfi yartadu shifa'alahu. Wahai orang yang terlanjur sudah memandang pandangan, yang terlanjur sudah melemparkan pandangan, yang mencari obat untuk penyakit ini. Apa obatnya? Tawaqqahu innahu ya'tika bil atabi. Ya, tawaqqah. Yakni jauhilah hal tersebut. Berhentilah. Stop, berhentilah, alihkanlah pandangan ke yang lain yang mubah. Innahu ya'tika bil atabi. Karena sesungguhnya pandangan yang haram ini itu akan memandang sesuatu yang haram ini, kalau pandangan pertama tadi itu masih belum haram, tapi harus segera dialihkan. Tapi yang dipandang apa? Yang dipandang tentunya yang haram. Jadi memandang sesuatu yang haram ini, ketika itu pertama kali masih tidak dicatatkan sebagai dosa baginya, langsung segera alihkan pandangan, karena memandang yang haram ini itu akan membawamu, ya, akan memberikanmu hadiah, yaitu berupa al-atab, yaitu kehancuran. Ya, yaitu kehancuran. Jadi yang awalnya orangnya itu istiqomah di atas din, orang soleh, gara-gara pandangan dia menjadi orang fasik. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya di pertemuan berikutnya, insyaallah membahas bagaimana para ulama generasi terdahulu itu berbakti kepada para ibu mereka. Ya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.